Halo guys, apa kabar semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan cerita film Hero kelanjutan dari cerita kemarin. Sebelum admin melanjutkan cerita seperti biasa, jangan lupa subscribe ya guys. Dalam perjalanan menghadap Raja Qin, Moon mendatangi Wu Ming kemudian memberikannya pedang sword yang telah diwasiatkan karena sword dan snow tidak terpisahkan, maka begitu pula dengan senjata mereka. Wu Ming terkejut dan tidak bisa mengelak dengan hipotesa dari sang raja. Ia pun akhirnya mengakui kalau dia adalah bangsa Za yang kedua orang tuanya terbunuh oleh prajurit Qin, kemudian mengembara sampai ke kerajaan Qin dan diadopsi. Dia berniat membalas dendam orang tuanya yang pada akhirnya Wu Ming mengaku bahwa dia memang telah menguasai teknik membunuh dalam 10 langkah yang diceritakan oleh sang raja. Namun ketika sang raja sadar bahwa dirinya sudah ada dalam bahaya, sang raja malah melihat ada keraguan di dalam diri Wu Ming. Wu Ming pun mengakui ada yang tidak diperhitungkan oleh sang raja dalam hipotesanya, yaitu Broken Sword. Lalu Wu Ming menceritakan kisah yang sebenarnya. Wu Ming menjelaskan bahwa teknik mematikan dalam 10 langkah yang dia kuasai sebenarnya juga bisa digunakan untuk melukai seseorang namun tidak mematikannya. Korbannya hanya terlihat lumpuh sementara dan terlihat mati padahal tidak. Dia mendemonstrasikan teknik pedangnya tersebut dengan sangat akurat dan mematikan. Jadi dia telah menggunakan teknik ini ketika berhadapan dengan Longsai, itu artinya Sky sebenarnya belum mati. Wu Ming pun meminta Snow dan Sword untuk bekerja sama dan berpura-pura bertarung dengan dirinya di hadapan para prajurit Qin. Snow pada akhirnya setuju dengan rencana Wu Ming ini, tapi plot twist ternyata di sisi lain Sword menolak keputusan tersebut. Sikap Sword inilah yang mempengaruhi keputusan Wu Ming. Sword berjanji selama dirinya masih hidup maka dia akan menghalangi Wu Ming untuk membunuh Raja Qin. Snow marah ketika mengingat Sword telah menggagalkan rencana mereka, ketika mendapatkan kesempatan yang mereka miliki 3 tahun yang lalu untuk membunuh Raja Qin. Ketika mereka berhasil menerobos masuk ke istana Qin, Snow sepakat untuk bertemu dan berduel dengan Wu Ming. Keesokan paginya, tapi Wu Ming diminta terlebih dahulu untuk membantu Snow membunuh Sword. Setelah melalui pertarungan hebat, Snow berhasil melukai Sword dengan bantuan Wu Ming. Moon melihat gurunya terluka. Moon marah dan menyerang Wu Ming membabi buta, namun Wu Ming bukanlah lawan sepadan untuk Moon. Keesokan harinya Wu Ming akhirnya bertarung dengan Snow dan dalam tanda kutip berhasil membunuhnya dengan cepat di hadapan para prajurit Qin. Di perjalanan Sword menghadang Wu Ming dan kembali memintanya untuk membatalkan niatnya. Sword pun menceritakan kisahnya bersama dengan Snow yang ternyata merupakan seorang putri salah satu jenderal yang terbunuh dalam perang melawan prajurit Qin. Dia berniat membalas dendam kematian ayahnya dan Sword berjanji membantunya. Mereka berdua kemudian mempelajari teknik pedang dan kaligrafi yang bisa dibilang memiliki filosofi yang serupa. Namun setelah mendapatkan kesempatan, Sword malah membatalkan niatnya. Sword berusaha menjelaskan alasannya ia batal membunuh Raja Qin karena teringat dengan ilmu kaligrafi yang mereka pelajari. Sword pada akhirnya menuliskan 3 kata dari seni kaligrafinya di atas hamparan pasir lalu meninggalkan Wu Ming. Moon berusaha meyakinkan dan memaksa Wu Ming untuk mengubah pendiriannya dengan berusaha bunuh diri dan Wu Ming menghalanginya dan menyuruh Moon pergi untuk melanjutkan hidup. Setelah meyakinkannya bahwa dia akan melakukan apa yang dia yakini dan harus dilakukan, terungkaplah alasan Sword tidak membunuh Raja 3 tahun yang lalu. Ketika kesempatan itu datang berdasarkan 3 kata yang disampaikan kepada Wu Ming yang artinya adalah di bawah saat surga, Sword menginginkan keadaan damai dan bersatu dan solid. Yakin hanya Raja Qin yang bisa mencapai hal tersebut. Sang raja terkejut karena ternyata musuh yang paling dia takuti ternyata menjadi orang yang paling memahami maksud dan tujuannya selama ini untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Cina. Tujuan yang sebenarnya mulia yaitu untuk menyatukan daratan Cina menjadi sebuah kerajaan dinasti yang besar yang disegani di seluruh dunia. Raja Qin pun menyerahkan pedangnya kepada Wu Ming agar bisa membunuhnya. Pada saat itu juga dia berbalik menatap kaligrafi Sword sambil menggambarkan arti pejuang dan ahli pedang yang sebenarnya. Bahwa ahli pedang dan pejuang sejati sebenarnya untuk menciptakan kedamaian di dalam hatinya dan tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk membunuh. Wu Ming tiba-tiba menyadari gambaran dari kata-kata bijak Raja Qin. Wu Ming kemudian menyerangnya di hadapan para prajurit yang sudah siap siaga di luar istana, tapi ternyata Wu Ming tidak membunuh sang raja.
Dari kejauhan Snow yang sebenarnya memang tidak mati di pertarungan sebelumnya melawan Wu Ming akhirnya menyadari kalau Wu Ming juga membatalkan rencananya untuk membunuh sang raja. Ia pun akhirnya tahu kalau Sword yang membuat Wu Ming mengubah keputusannya dan melupakan rencana pembunuhan raja tersebut. Karena marah, Snow menyerang Sword dan mereka pun bertarung sampai di akhir pertarungan Sword mengalah dan membuang pedangnya membuat Snow secara tidak sengaja membunuhnya. Dengan diliputi kesedihan, Snow pun melakukan aksi bunuh diri bersama dengan jasad kekasihnya. Sementara itu di istana Raja Qin didesak oleh seluruh prajurit dan mengeksekusi mati Wu Ming atas upaya pembunuhan terhadap Raja Qin. Raja Qin menyadari bahwa ia harus menegakkan hukum dan menjadikan Wu Ming sebagai contoh untuk menyatukan seluruh daratan Cina. Setelah dieksekusi dengan hujaman, ribuan anak panah Wu Ming mendapatkan prosesi pemakaman layaknya seorang pahlawan. Di ending teks menjelaskan bahwa Raja Qin akhirnya berhasil mendirikan dinasti kekaisaran pertama di China. Dia juga mendirikan tembok China, yaitu salah satu keajaiban dunia untuk melindungi dinastinya dari orang-orang utara, dan dialah kaisarnya yang bernama Kim Xi. Wajah itu kaisar Tiongkok pertama dalam sejarah. Film ini termasuk film yang sangat unik dan spesial untuk saya. Di awal mungkin kita mengharapkan ada banyak aksi kungfu atau seni bela diri Tiongkok untuk tampil dalam film ini. Karena memasang nama-nama beken untuk jenderal bela diri Cina, namun rupanya ekspektasi itu runtuh dengan sendirinya dengan kekuatan premis cerita film yang out of the box dari jenderal film serupa. Seketika setelah selesai menonton, kita baru disadarkan kalau kita baru saja disuguhi sajian aksi bela diri Tiongkok dengan konsep art yang sebenarnya penuh dengan koreografi indah. Sajian visual naratifnya juga semakin manis dengan dukungan sinematografi yang diarahkan oleh Christopher Duell yang ternyata benar saja mendapatkan begitu banyak penghargaan di antara semua pujian tersebut. Ada satu yang mengalihkan perhatian saya, yaitu bagaimana Zhang Yimou sang sutradara memainkan gradasi warna di filmnya untuk menggambarkan suasana dan menjelaskan kronologi kejadiannya. Dalam cerita di sepanjang film kita menyaksikan permainan jenis-jenis warna solid, yaitu merah, biru, dan hijau, serta warna netral yaitu putih. Di awal Wu Ming menceritakan kronologi kejadiannya dengan coloring warna merah mencakup mayoritas wardrobe dan juga kostum pemainnya. Merah ini menggambarkan cerita bohong penuh dengan niat busuk yang tersingkap dalam hati Wu Ming, yang sebenarnya warna merah juga sengaja dipilih untuk membuat sang raja dan kita para audiens begitu saja langsung percaya dengan cerita bohong Wu Ming. Kalau otak kalian lemah, maka tentu saja akan langsung terpengaruh dan menganggap sutradara terlalu menyia-nyiakan potensi Donnie Yen dan Tony Leung karena langsung dimatikan begitu saja di babak selanjutnya. Akhirnya racun tersebut mulai menemukan penawarnya ketika Raja Qin menyadari ada yang salah dan akhirnya memberikan hipotesanya terhadap Kai dari Wu Ming. Penggambarannya seketika berubah menjadi warna biru. Warna ini sengaja dipilih untuk menyeimbangkan kesulitan ton merah di babak awal film ini. Ketika Raja Qin menceritakan hipotesanya dengan sangat bijak hingga akhirnya ton warna berubah total menjadi warna putih, yang tentu saja kalian tahu dong simbolisasi warna putih itu seperti apa menariknya sebagai warna netral di antara totalitas ton putih. Di babak akhir film, pandangan kita terfokus kepada dua karakter sentral, yaitu Wu Ming dan Raja Qin yang mengenakan kostum berwarna hitam ini untuk menambahkan efek dramatisasi dan dinamika yang terjadi di antara mereka tanpa ada pengaruh-pengaruh buruk lagi. Dan film pun berakhir.